kita ngomongin seks tanpa tabu. Kan? Terus yang ngomong, itu tuh yang pakai kudung. Kebayang kan di balik kudungnya itu? Ya. Silakan itu. Ya. Baik, kita berkisah dulu ya. Jadi di bulan Oktober atau bulan peduli kanker payudara, kami tuh ingin meningkatkan kesadaran seputar masalah ini. Karena mau nggak mau masih tetap menjadi nomor 1 penyakit yang mematikan perempuan Indonesia yang hebat. Itu sebabnya, ayo yuk kita bergandengan bersama. Kalau Anda pejuang kemudian penyintas, bagaimana caranya menjaga kualitas hidup? Karena Tuhan memberikan kesempatan hidup lebih panjang. Kalau memang ternyata Anda menjadi penyintas, maka keinginan kami adalah Anda menjadi edukator bagi perempuan-perempuan yang baru didiagnosa. Karena mereka panik pasti, kasihan. Atau perempuan-perempuan sehat, dorong mereka untuk sadari dan sadanis. Karena itu penting sekali, hal kecil tapi bisa menyelamatkan nyawa. Betul ya Tere ya? Betul. Ini kesayangan saya, ini ada Tere, ada Dinda. Dinda mana Dinda? Dinda ada di sana ya. Nah itu Dinda sama Tere adalah untung aja ada tiang pejuang-pejuang yang luar biasa yang bisa menjadi inspirasi untuk kita. Karena pada umumnya selain permasalahan kesehatan, mental, finansial, ini urusan seksual nih yang dianggap tabu mesti dibahas juga. Karena gara-gara masalah seks bisa kemana-mana urusannya. Yang ngomong betul kenceng nih yang masalah nih pasti ya. Oh gitu kan ya. Pertama adalah kepercayaan. Nek, tahan diri Nek. Nek, pertama adalah pasti kepercayaan diri yang merosot drastis. Kemudian banyak juga DM yang masuk ke Instagramnya nutriken_id adalah perselingkuhan pasangan. Betul. Allah Akbar. Kendalikan, nafas. Allah. Betul kan ya? Mak ini sudah semuanya kan ya, sahabat aku. Nah jadi ayo kita sama-sama meningkatkan kepercayaan diri walaupun Anda udah WTS, wanita TT 1 atau WTS wanita tanpa TT. Ya ada lagi yang begitu, tapi tetap mesti pede sayang gitu loh. Karena masih banyak laki-laki yang menghargai kita bukan urusan TT. Iya kan? Panas banget ya kita ngomongnya ya. Jadi karena yang dilihat terkadang yang berubah adalah kita. Yang berubah adalah kita, di mana kita sudah mulai mempunyai sikap yang berbeda kepada pasangan. Atau mungkin kita malu ngomongin ini karena perempuan itu paling dekat sama apa? Ngobrol sama makan kan? Iya kan? Nah kalau ngobrol gak ada orang yang bisa mengerti dan memahami kerisauan kita, maka mesti tanya bantuan sama ahlinya. Bahkan mesti berani ngomong sama dokternya, karena ada beberapa bantuan alat bantu yang membuat vagina kita lebih basah. Ngomongnya begitu aja ya, gak usah pakai istilah-istilah ya. Aku sebel, masa ngomongin vagina diganti bunga, penis diganti burung gitu kan. Ini kan kita udah pada gak perawan ya gitu. Ini ngomong apa adanya aja. Ya laki-laki cuma sedikit kan teraniaya. Karena berdasarkan data nih sayangku, sekitar 52% perempuan yang berjuang dengan kanker payudara mengalami gangguan fungsi seksual dan mengalami gejala menetap selama minimal 6 bulan. Bahkan semakin mudah seseorang mendapat terapi kanker sesudah operasi kanker payudaranya, semakin tinggi juga resiko terkena gangguan ini. Dan banyak juga yang berjuang di usia yang masih muda. Bahkan ada beberapa yang belum menikah. Nah itu kan, iya. Tapi masih seks.
luar biasa, Mak. Ajarin aku, Mak. Dan gak jarang hormonal berkaitan persepsi terhadap diri mereka karena perubahan ini yang akan berujung sama depresi. Jadi pas ya kalau Mbak Zoya karena ngurusin depresi juga nih dan membuat kesehatan mental kita terjaga. Kesehatan mental itu penting sekali. Jadi beauty from within, blessed, happy, confident, and love. Ini adalah tema yang kita angkat nih di hari ini. Harapannya bisa membantu Anda semua memberikan edukasi menumbuhkan perasaan berharga bagi para pejuang dan penyintas. Nah, ini adalah kolaborasi. Kita tepuk tangan dulu untuk memberikan ayahnya di belakang tuh Pak Oji. Pak Oji, ya bilang makasih Pak Oji. Baik. Pak Oji sering-sering bikin kayak begini Pak Oji. Iya. Ya kan? Jadi bisa dikit lagi nih ya Mak. Ini 2024 Mak. Pemilihan presiden kayaknya korlap nih ya. Iya. Dan kita tepuk tangan juga untuk Puan Onko. Puan Onko mana perwakilannya? Oke. Kemudian tepuk tangan juga untuk IC3 Indonesia Cancer Care Community. Mana? Baiklah, kalau gitu ada Dr. Yadi, ada Mbak Zoya. Jadi mereka ini buat Anda yang memiliki pertanyaan, ayo langsung kita bahas satu persatu. Masih perlu CV nggak sih? Iya ya, baca CV ya, sekolahnya kan susah ya. Baiknya mana? Belum dikasih ya? Kenapa? Oh, satu lagi? Dokter Yadi dulu. Baik, Dokter Yadi izin memperkenalkan CV-nya. Aduh, baru sekali nih aku suruh baca CV segede gini ya Allah. Iya. Dr. M. Yadi Permana, spesialis bedah konsultan onkologi. Beliau saat ini prakteknya di Rumah Sakit Hermina Bekasi dan RSUP Fatmawati. Kalau disebut dua rumah sakit ini artinya Dr. Yadi dekat sekali dengan pasien-pasien yang BPJS juga ya Dok ya? Iya pasti, karena jangan kecil hati, karena kadang-kadang sahabat-sahabat saya pada pejuang kanker, kan di kanker kan urusannya panjang ya Dr. Yadi ya, bukan kayak flu minum obat selesai, ini panjang. Nah jadi butuh banget nih bantuannya Dr. Yadi bagaimana mengakalin gitu loh dengan biaya dan segala macam. Beliau adalah Ketua ID Jakarta Selatan sampai tahun 2022 kemarin, Sekjen P. Raboy, Wasekjen PPIKB, aku nggak tahu disingkatannya apa, udah bacain aja. Anggota MKEK, maka, iya kan ya? MKEK jawabnya apa? Maka, iya. Kalian banyak banget singkatannya. MPPK PBID, ya itu Ikatan Dokter Indonesia ya. Dan riwayat pendidikan terakhir adalah program pendidikan doktor subspesialis bedah onkologi FKUI 2012 tentang Dr. Yadi. Karena kami juga membutuhkan Dr. Yadi ilmu tentang bagaimana cermat memilih tindakan medis, karena banyak sekali perempuan-perempuan yang takut kehilangan payudara karena ini kan identitas. Jadi ya udah deh ke pengobatan alternatif yang nggak pakai operasi ngangkat. Biasanya datang di stadium awal, balik lagi udah stadium akhir. Nah ini yang suka terjadi nih Dr. Yadi. Kemudian kesayangan saya Mbak Zoya. Yang mana Mbak Zoya? Satu aja. Iya. Oh baiklah. Mau lihat nggak? Kelihatan pinternya kan? Nah. Jadi beliau adalah S1 di Fakultas Psikologi UI, kemudian S2-nya Psikologi Klinis UI, Certified Sexology University di Udayana, Bali, Certification SAR Sexual Attitude Reassessment, Basic and Advanced from American Association for Sexuality Educator Counselor Therapist. Kemudian anggota ASI, Asosiasi Seksologi Indonesia. Ada loh ternyata ya. Iya. Bukan RSUI Ibu. Ternyata ada.
luar biasa, baru tahu, makasih ilmunya ya dok. Kemudian anggota ASEAN Oceania Federation of Sexology, kemudian The Society for Science, oh salah bacanya nih ya, pokoknya semuanya nih intinya jago seks lah. Ayo buka Dokter Yadi, buka Mbak Zoya, abis itu aku elaborasi. Silakan Dokter Yadi. Gimana nih kalau udah dioperasi? Oke. Supaya pede. Kalau sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu semuanya. Yang jadi masalah sebetulnya adalah terapi kanker itu, terutama kanker payudara kan ada terapi yang ke payudaranya, ada terapi yang kena ke seluruh tubuh. Sehubungan dengan terapi itu, yang paling utama tentu namanya kanker payudara itu kan padat. Jadi ada barangnya nih, ada benjolannya di payudara. Jadi terapi utamanya adalah operasi. Operasinya secara umum terbagi dua. Yang pertama adalah operasi mastektomi, diangkat semua payudaranya. Yang kedua adalah operasi namanya breast conserving treatment. Jadi operasi dengan tetap mempertahankan payudara. Apakah itu bentuknya lumpektomi misalnya, diangkat ya kan? Nah, tetapi semua operasi yang mempertahankan payudara harus disertai dengan sinar atau radioterapi. Itu yang pasti. Tetapi jangan salah juga, walaupun sudah di mastektomi, tetap masih ada tindakan namanya rekonstruksi. Bisa dilakukan rekonstruksi seperti bikin payudara kembali. Apakah itu bisa dari otot ataupun lemak dari perut, atau dari punggung, atau dikasih implan silikon. Ya kan? Nah, sekali lagi itu untuk masalah body image, body konturnya supaya tidak berubah sedapat mungkin. Kemudian kita bicara yang paling ditakutin sebetulnya pertama operasi kalau harus diangkat semua payudaranya, betul nggak itu? Betul. Ya kan, jadi datang dari sana mau, aduh saya takut nih, tete saya diangkat jadi WTS kan tadi dibilangnya. Itu yang ketakutan pertama. Ketakutan kedua adalah takut di kemoterapi. Jadi udah vonis tuh. Pertama kalau dengar kanker vonis mati, kedua vonis kemo harus di kemo. Padahal tidak semua kanker payudara itu harus di kemoterapi. Berapa banyak pasien-pasien saya yang masih datang stadium awal tidak perlu saya kemoterapi dan alhamdulillah sampai saat ini survive. Dan tak berkeras. Jadi itu yang harus disampaikan juga dari sisi medis, ya kan? Bahwa tidak semua kanker payudara harus di kemo. Padahal itu ketakutan kan, gitu kan? Nah, kemudian ada yang namanya kalau nggak di kemo diapain dok? Namanya dikasih hormonal terapi. Jadi hormonal terapi itu nggak sama kayak kemo, masih bisa rambutnya bagus, nggak ada mual, nggak ada muntah. Tetapi ada satu hal yang luput dari perhatian, yaitu kalau kita dikasih hormonal terapi itu, terutama yang kita bicara yang masih muda ya, yang belum menopause, itu jadinya seolah-olah menopause. Seolah-olah jadi menopause, jadi berhenti haidnya, kan gitu. Nah, kemudian ada juga hormonal terapi yang dikasih ke ibu-ibu yang sudah menopause, tablet saja biasanya, ya kan? Nah, yang menjadi bahasan dari sini sebetulnya adalah kehidupan seksual kan? Iya. Nah, kehidupan seksual itu terutama sekali terjadi setelah pengobatan, apakah itu kemoterapi ataupun hormonal terapi tadi, ya kan? Nah, itulah nanti yang akan kita elaborasi lebih banyak bersama dengan Mbak Zoya dan Mbak Syahnas. Saya juga terus terang ibu-ibu, baru sekali ini saya diundang talkshow dari sekian banyak talkshow ngebahas masalah ini, dan saya di tengah-tengah wanita-wanita cantik ini yang ngomongnya lebih antusias dari saya. Jadi saya harus meredam apa ya, meredam ketidakantusiasan saya nih untuk lebih vulgar kepada ibu semua. Karena boleh dibilang begini deh, dari 1000 pasien saya yang ngomong, dok, maaf ya dok ya, ini terus terang dok ada masalah dengan ini, itu nggak sampai 100 ibu yang berani ngomong gitu, ya kan? Ya, iya. Buka baju nggak malu, ngomong itu malu. Ya, kira-kira seperti itu ibu-ibu. Sebagai pembuka dari saya bahwa memang terapi kanker payudara ini kita nggak cuma masalah medis dalam artian obat-obatan, tetapi juga segala hal dan segala aspek kehidupan ibu-ibu semua. Karena kan hidup sebagai manusia itu kan seutuhnya.
Bukan hanya masalah sehat sakit fisik, tetapi juga dari sisi kualitas hidupnya. Bagaimana mungkin kualitas hidupnya baik kalau misalnya salah satunya kehidupan seksnya nggak baik? Begitu pembukanya. Setuju. Berakhir di kehidupan seks. Iya, berakhir di kehidupan seks. Nah, kalau begitu izin mau bertanya, di ruangan ini siapa yang sudah diangkat payudara? Saya. Oke, silakan turun kembali. Kemudian berapa banyak yang punya masalah urusan seksual? Wah, ya kan? Kalau yang nggak ada suaminya nggak usah diangkat tangan. Oh, iya. Kedengeran nggak tuh tadi? Jawabannya kedengeran nggak? Siapa tahu tidak pernah dong. Luar biasa. Kalau begitu, kalau memang ternyata ada masalah, tunggu dulu ya. Ini menggaung boleh dibetulin nggak? Ya, jangan gaung. Kalau memang ada masalah, kayaknya memang kita mesti ke Mbak Zoya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada pengobatan paling tidak 5 tahun. 5 tahun itu berdampak. Nah, kan kita ini masalahnya adalah urusan tabu, culture-nya orang Asia ya. Mau bilang sakit sama pasangan aja malu. Terus kalau misalnya tiba-tiba kita tidak berhasrat dan tidak bernafsu itu ya, kan pasti sakit kan? Ya. Terus pakai segala macam tuh kadang-kadang kalau kegesek-gesek itu biasanya suka cepet habis. Kan biasanya kan ini kan udah dewasa kan kita biasanya pakai pelumas kalau kurang lendir misalnya gitu. Misalnya kalau iya nanti jadi mesti gimana nih, langsung aja deh Mbak Zoya bantuin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ibu-ibu hits semua. Senang ya? Iya, vibe-nya oke sekali. Jadi kenalan saya Zoya Amirin. Kebetulan saya adalah seksolog klinis perempuan pertama di Indonesia. Tahu nggak kenapa saya mau belajar seksologi? Karena saya bertumbuh di Indonesia gitu ya. Saya melihat dunia ini patriarki banget, apa-apa buat laki. Kalau ada yang selingkuh yang disalin perempuannya. Oknum laki-laki dong, oknum laki-laki, tidak semua laki-laki dong. Oknum gitu. Kayaknya banyak sekali kalau urusan seks itu kita lebih sering disalahkan ya. Sebelum kita ngomongin breast cancer, di Indonesia ini kebanyakan beban itu disalahin perempuan. Kenapa suami lu selingkuh? Lu sih kurang cakep. Lah, apa kabar yang spek bidadari diselingkuhin juga? Ya kan? Sedih gitu. Jadi seolah-olah kita harus lebih cakep, kita harus lebih bisa ngatur rumah, kita harus bisa kerja, kita mesti bisa segalanya, Wonder Woman banget gitu. Termasuk kita mesti viral di tempat Kita harus tidur. viral di tempat tidur gitu. Kok kayaknya tiba-tiba harus jadi bintang porno, iya, mesti jadi ahli di segala bidang, repot. Ungu nih saya ungu nih. Nah, apalagi kalau kita sudah masuk ada program-program khusus. Bayangkan ya, yang tidak mengalami breast cancer aja, 60% perempuan di dunia ini tidak pernah merasakan orgasmenya. Padahal kita perempuan ya, kita punya banyak sekali alat untuk bisa membuat kita multiple orgasme. Ya, sedih banget kan? Terus apalagi kalau misalnya udah isu-isu menopause. Wah, kalau udah Mbak Zoya, saya mau kasih aja suami saya ke orang soalnya saya udah menopause. Kenapa? Jangan dikasih orang. Menopause kan tidak membuat kita jadi tidak bisa berhubungan seksual, ya. Mungkin ada lubrikasi dan sebagainya yang mempersulit, kan ada dokter. Jadi jangan dikasih ke orang, ya suaminya. Nanti tanya dok gimana dok caranya supaya lebih lancar nih, nggak seret, nggak sakit, nggak lecet. Gitu semua ada solusinya. Jadi bagi para perempuan terus Anda mengalami breast cancer, ya. Sebelum mengalami breast cancer aja kita punya banyak insecurity. Kalau mau disebutin, aduh ini kekurangan tubuh saya begini, apalagi tambah breast cancer. Saya cuma mau bilang pada perempuan-perempuan yang hits di ruangan ini, kita layak mendapatkan orgasme. Kita layak menikmati hidup, ya. Jadi jangan malu bertanya sesat di ranjang, ya. Apapun
urusan panjangnya daripada kita percaya mitos, ya. Kami di sini akan memberikan evidence base gitu ya. Apa researchnya gitu, apa praktek di lapangannya, apa sih yang Anda butuhkan, apa sih permasalahan gitu, termasuk juga kami akan memberikan solusinya. Jadi please jangan malu bertanya, ya. Saya juga mau belajar dari semua yang ada di sini, seperti juga Anda semua belajar dari saya, gitu ya. Jadi tanyakan aja, gitu kan. Ini bukan masalah jorok nggak jorok, ini masalah mau senang-senang kok kita, ya, gitu. Saya kembalikan lagi, Mbak. Baik. Jadi saya pegang tuh kalimatnya, ini bukan masalah jorok, ini masalah ilmu, ya kan? Nah, kalau misalnya saya tuh tanya gitu sama teman-teman saya pejuang kanker, pertama adalah nanti tunjuk tangan ya, kalau misalnya rasa relate ya, ini sama nih aku banget nih gitu ya. Adalah pada saat habis operasi udah nggak lengkap nih, udah nggak lengkap. Kemudian buka baju, pas buka baju udah tuh mulai kecok tuh, udah mulai kecok. Di depan pasangannya udah mulai gak pede. Makanya saya selalu bilang sama suami-suami, para sahabat saya itu, saya bilang, kalian mesti belajar poker face. Tahu nggak poker face? Kayak main kartu poker, nggak kebaca ekspresinya. Jadi mukanya mesti tenang. Pas lihat istrinya buka baju, tetap aja tenang. Dan nggak usah matanya ngelihat ke bagian itu. Karena kalau ngelihat, pasti langsung perempuan tuh goyang, merasa nggak nyaman. Overthinking. Ada yang begitu? Ada. Iya. Nah, jadi langsung aja ya saya buka kayak begitu, langsung saya lemparkan yang jawabnya, karena kan ini kan sebetulnya Anda bertanya, kami menjawab. Nah, jadi bukanya pakai begitu. Mbak Zoya dulu. Apa mengalahkan overthinking sebelum kita ngomong baby oil, apa minyak kelapa? Apa? Jangan ketawa. Iya, apa sih? Apa minyak kayu putih ya? Aku tuh jalannya kayak Lubrikasi rasa tiramisu. ya itu dulu. Apa panas dong? Panas apa kayak bau-bau limbah bayi gitu ya. Iya. Mbak Zoya tuh langsung ke dokter sama ilmunya yang dapat dari luar negeri kemarin ya. Mbak Zoya dulu, ini sekuritas. Oke, bohong kalau kita nggak punya insecurity, ya. Saya yakin semua orang punya insecurity. Tapi salah satu penerimaan, kalau saya menyebutnya dalam psikologi adalah radical acceptance. Penerimaan diri yang sangat radikal. Gimana caranya? Ini, satu, coba saya turun deh. Boleh. Semoga enggak. Boleh disentuh bagian tubuh yang membuat Anda paling nggak nyaman, paling nggak pede? Sekarang? Oh, baiklah. Ayo semuanya. Disentuh, ya. Saya nggak nyaman sama perut saya, ya. Ini kan ada korset aja nih, nggak bisa dipegang. Ya. Kita sentuh. Apa yang kita lakukan pertama, ya? Tidak boleh toxic positivity. Oh, dia nerima aja, bohong. Jadi pertama kali kita harus menerima ketidaknyamanan kita dulu. Ya, memang ini kekurangan saya. Terima dulu kita punya kekurangan, ya. Mau di mana? Yang buntungnya kiri, buntungnya kanan, ya, terima. Jadi kita menerima, memang keadaannya seperti ini. Dan terima juga, saya sedih melihat keadaan ini. Ngaku dulu. Orang yang nggak mau ngaku biasanya malah jadi denial, atau enggak dia memproyeksikan kesalahan ke orang lain, ya. Dia ngelemparin kesalahan dan insecure-nya dia ke orang lain, terutama Pak suami. Jadi kita terima dulu, saya nggak nyaman memang. Tapi kita juga harus bilang, setelah kita bilang nggak nyaman, kita bilang saya mau berproses, ya. Sekali lagi berproses menerima keadaan ini. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik buat kamu yang terbaik, ya. Saya akan melakukan yang terbaik buat saya sehat. Jadi setiap saya merasa nggak nyaman, saya akan elus-elus kamu, ya. Itu akan bikin kita nggak akan insecure, nggak ribet nanti ke orang lain. Karena setiap kita nggak terima, Pak suami mau ngapain juga salah. Dia ngelihat salah, nggak ngelihat salah, disentuh salah, nggak disentuh salah. Rempong kitanya. Terus gimana caranya Pak suami? Kan nggak bisa baca pikiran kita juga, ya, nggak pakai bahasa kalbu.
Yang kedua, kalau Anda masih ada suami, apa yang bisa Anda lakukan? Ambil tangan Pak suami, tempelkan di bagian yang paling membuat Anda gak nyaman, bilang, yang ciumin dong. Iya tak? Kalau diciumin jadinya apa? Mau malu atau mau enak? Mau nafsu. Karena gini, kita ajak suami untuk sama-sama berproses bareng kita. Banyak suami-suami yang sayang tapi nggak tahu mesti ngebantu gimana. Dimarahin tambah bingung, nggak bikin mereka tambah sayang. Jadi ambil tangannya, coba bilang, aku nggak nyaman nih sama perutku, aku nggak nyaman deh sama ini, aku sedih. Gitu, berproses ya sama aku butuh disayang sama kamu. Ciumin bagian ini. Bu, yang paling bisa bikin suami ereksi itu apa sih, Bu? Yang paling bikin dia nafsu? Kepercayaan diri kita, ya. Sentuhan iya, tapi ada penelitian ya tahun 2016 ya, majalah Esquire di Amerika. 1000 laki-laki diinterview. Ceritakan pengalaman seks kamu yang paling dahsyat dengan perempuan yang seperti apa. Sebelum hasilnya itu keluar, perempuan-perempuan ditanyain, menurut kamu hasilnya gimana? Wah, pasti mau perempuan yang tetenya gede, badannya kecil, ya kan? Tetenya double D, badannya segini, sekelingking, gitu kan ya. Yang pasti, wah badannya begini seksi, bodinya semelohai kayak gitar Spanyol, gitu kan? Keluarlah hasilnya. Semua deskripsi dari para laki-laki itu adalah perempuan-perempuan yang pede diranjang. Ah, bohong nih. Coba tanya size-nya apa? Bentuknya kayak gimana? Size-nya mulai dari size 4 sampai 40. Apanya? Size badannya, size beranya bermacam-macam, mulai dari yang kayak telur ceplok sampai yang kayak nasi padang. Ternyata bukan itu, karena semua variasinya itu ada, tapi si laki-laki bilang gini, mau perempuan mau gemuk mau kurus, kalau dia nggak pede diranjang, nggak nafsuin. Jadi kalau kita malu, kita jadi nggak pede, yang rugi siapa? Jadi ketidakpedean kita bagi, apa gunanya punya suami, nggak jadi tim. Ya, aku nggak pede banget nih, nggak pede darahku, sedih deh rasanya ngalamin ini. Sayang-sayang aku ya, kalau aku lagi kumat. Daripada ngambek, daripada ngamuk, yang sayang-sayang dong, ciumin dong ya. Begitu dicium, dia akan merasa, wah istri gue minta tolong sama gue. Dan jujur, vulnerability itu, jadi ketika ada kerapuhan dan ada rasa aman, disitulah ada cinta gitu. Feel vulnerable and safe at the same time. Ketika kita merasa rapuh dan kita merasa aman, kita dicintai. Itu yang akan bikin suami, oh istri gue butuh gue mau disayang sama dia. Dia ngasih gue cara untuk mencintai dia secara radikal, ya, secara apa adanya, kayak gitu dulu. Tangan dan luar biasa. Mbak Zoya udah kasih bantuan dari dalam, itu kan psikologis dan tipsnya. Sekarang dari luar, pakai apa? Pakai minyak atau pakai lubrikan yang gimana? Soalnya kalau Jelas nggak boleh pakai ludah ya. Siapa yang masih pakai ludah? Ayo jangan kayak orang susah hari gini. nggak boleh tau pakai ludah, nggak boleh. Iya, karena apa? Nggak boleh pakai ludah, bakteri. Iya. Bakteri. Tapi kalau ada kadang-kadang yang susah banget gitu ya. Jadi udah pakai lubrikan banyak gitu, udah pakai ini masih tetap seret gitu. Kayaknya dokter yang harus menjawab. Iya. Ya, apa lagi dok? Padahal yang ngeluh soal seret banyak kan kesini. Aku jadi ingat cerita ini, apa ada anak yang nggak sengaja mendengarkan ayah dan bundanya lagi berhubungan suami istri, tapi cuma dengar suara. Jadi ya, si ibunya bilang begini, si ibunya bundanya, udah ayah pakai udah harus cepat masuk gitu kan ya. Nah jadi di sekolah anaknya tuh pakai udah di kepala. Kenapa? Supaya cepat masuk belajar. Begitu. Salah aplikasi. Ya. Saya jadi bingung. Speechless. Jadi begini, ketika yang pertama tentunya kita bicara, saya akan bicara pada pasien breast cancer, karena ilmuwan saya di breast cancer. Jadi pada gangguan orientasi seksual
bukan orientasi sih sebetulnya, gangguan seksual pada penderita kanker payudara itu terutama misalnya karena menurunnya hasratnya, libidonya turun, mau laki-lakinya seganteng apa gitu kan, apalagi suami kan yang boleh dilihat ya Pak, udah deh libidonya turun kan. Kemudian gangguan yang lain, kekeringan vaginanya, vaginal dryness-nya ya, jadi kering vaginanya gitu kan, itu yang paling sering dikeluhkan dan sesuai dengan keilmuan. Terus apa yang harus kita kerjakan kan? Sehubungan dengan dari awal memang terapinya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Zoya ya kan, dan memang ini masih belum menjadi concern utama kami, saya akui terus terang, untuk bedah onkologi, karena kan fokus kita untuk ngobatin penyakit kankernya dulu nih. Masalah seksualnya bukan nggak penting, tapi nggak terperhatikan, udah gitu nggak dikeluhkan. Nah jadinya kita nggak pay attention soal ini gitu kan. Padahal dengan kehidupan seksual yang baik, tentunya kualitas hidupnya juga akan baik. Otomatis pengobatannya akan berjalan lebih baik, ya kan? Nah sehubungan dengan vaginal dryness tadi, itu kita bisa pakai lubricants. Yang paling sering tuh ya lubricantsnya nggak ada isi apa-apa, cuman isinya pelumas saja, dan itu jelas ya, dan itu jelas memang untuk hubungan seksual ditaruh di vagina biasa. Nah, tetapi sebetulnya ada yang isinya hormon estrogen. Ada hormon estrogennya, vaginal estrogen yang di topikal PET yang diterapkan di dalam vagina. Itu bisa selain masalah lubrikan juga meningkatkan libidonya saat itu. Di Indonesia ada dong? Nah, itu yang saya belum tahu. Siapa tahu kalau dia mau masukin? Siapa tahu Pak Alvin mau masukin. Udah mau masukin, Ji? Saya challenge. Jadi, memang harus ada itu di Indonesia. Itu kelihatannya kok kayak ini sepele, tapi yakin laku keras. Iya kan? Nah, tetapi Udah ada brand ambassador sebelah. Tetapi yang harus diperhatikan adalah pada ibu-ibu yang sudah menopause dan meminum aromatase inhibitor, apakah itu aromasin, apakah itu yang lain-lain, Femara, Nateran, kemudian apa punya kalian, Letras, ya kan? Letras gitu-gitu. Nah itu nggak boleh dipakai. Yang ada vaginal estrogen, karena meningkatkan kekambuhan. Kalau tamofen tidak. Kalau tamofen tidak kambuh. Jadi ada penelitiannya peningkatan kekambuhan pada yang mendapatkan aromatase inhibitor, aromasi segala macam dengan PET ini itu lebih tinggi. Nah, tetapi kalau yang tamofen tidak, apalagi yang nggak minum apa-apa, ya kan? Nah, jadi itu yang harus jadi perhatian. Oke? Kemudian sebetulnya kemarin saya bilang saya oleh-oleh ada kongres di Eropa. Di mana Madrid? Ya, di Madrid. Jadi ini ada satu sesi khusus nih bahas soal-soal kayak gini. Ya kan? Bagaimana meningkatkan kualitas hidupnya. Hanya yang berbeda adalah kultur negara kita. Yang ngomong orang Eropa, ngomongnya panggung gitu. Di kita, ya tadi saya bilang, nggak sampai 10 atau 50 orang dari 1000 yang ngomong. Tadi aja yang angkat tangan ada itu pelan-pelan. Padahal giliran ngomong tadi responnya kenceng-kenceng banget nih. Giliran ngangkat tangan cuma dikit, ya kan? Karena antara malu, antara ya itu gangguan apa enggak ya, gitu kayak gitu. Nah, tetapi berarti nantinya ke depannya bisa diterapkan, kita terapkan dulu kuesioner, ditanya nih kehidupan ranjangnya sebelum sakit, sebelum pengobatan. Takutnya gini Mbak Zoya, jangan-jangan memang sebelum kanker udah bermasalah gitu. Ntar yang disalahin sakit kankernya, ya kan? Karena kan Ngumpet di balik sakit kanker. Nah, jadi itu mungkin nanti yang akan kita coba terapkan nanti kuesioner itu, karena kan kita perlu data. Dan kalau misalnya ditanya, ibu-ibu nggak bakal bisa ngomong gamblang. Tapi kalau ditulis, apalagi checklist, ya tidak, kualitasnya di situ kan sangat bermasalah, tidak sangat. Nah, jadi ada 5 kategori kalah kayak gitu. Nah kan jadinya kita bisa dapat picture kira-kira seperti apa dan hal apa yang kita bisa bantu sebagai profesional, apakah itu dokter ataupun mungkin Mbak Zoya sebagai seksolog untuk mengatasi masalah ini. Kira-kira seperti itu. Baik, kalau Mbak Zoya, tepuk tangan buat. Saya punya 2 sahabat, namanya Dinda sama Tere. Ini 2 perempuan gila menurut saya. Ini mesti denger nih ceritanya. Kita tepuk tangan dulu buat Dinda. Dinda berdiri dulu sayang. Punten, atau Neng, Kadi ya? Ya.
Juri kayak dia nggak tahu, Iya. nggak dia. Dia tahu, lama-lama juga tahu, lama-lama dia ngerti. Ya. Tim, kita mesti apresiasi dengan perjuangan hidup Dinda. Karena Dinda berjuang dengan kanker payudara mulai muda. Nggak ada cerita sendiri ya. Ya. Jadi awalnya belum menikah, lagi dari yang pertama sampai yang kedua, sampai buka baju, sampai segala macam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sanas. Saya mau menceritakan sedikit sih tentang pengalaman saya waktu saya kena cancer. Itu di umur 30 tahun, lagi nggak punya pacar, baru putus. Jadi waktu pas diperiksa itu, besok kamu bawa pacar kamu, suami kamu, pacar kamu atau suami kamu, orang tua kamu untuk kesini untuk saya jelaskan gitu kan. Terus saya bilang, dok saya nggak punya pacar, baru aja putus, nggak mungkin saya bawa mantan saya kesini kan. Nah terus akhirnya dijelaskan bahwa kamu kena cancer, bla bla bla. Oke. Terus pengobatannya seperti apa dok? Ya pengobatannya kamu kemungkinan akan menjalankan kemoterapi, operasi, nanti pengangkatan, itu juga nanti kita lihat dari hasilnya gitu. Nah pada saat akhirnya saya menjalankan treatment itu selama 5 tahun ya. 5 tahun itu saya masih dalam posisi, 2 tahun di awal saya masih dalam posisi saya belum punya pasangan ya, belum punya pacar, belum punya siapapun gitu. Jadi hanya mengandalkan diri saya dan Tuhan dan keluarga saya yang mensupport saya. Nah pada saat itu saya dekat, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mau dekat sama saya sampai akhirnya meminta saya untuk jadi suami. Pada saat itu saya lagi, saya jadi istri. Nggak apa-apa, emang udah Efek kemo ya. Efek kemo, padahal kemonya udah lama, efeknya masih lama aja deh. Lanjut. Ya gitu alasannya kemo. Ya udah. Akhirnya saya dilamar nih ceritanya kan. Nah sebelum dilamar, ini mungkin agak lebih ekstrim ya ibu-ibu, jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh karena saya pada saat sebelum menikah pun saya tunjukin ke calon suami saya itu, saya buka baju saya kasih lihat ke dia. Kamu yakin mau nikahin saya dengan satu payudara dan dengan kondisi operasi di mana-mana? Terus dia cuma ngeliat wajah saya, terus dia cuma senyum, dia bilang bukan itu yang saya cari dari kamu. Dia nggak ngeliat tete kamu? Nggak lihat sama sekali. Oh, ditutup langsung baju saya. Padahal saya nggak mau ditutup sebenarnya. Kenapa ditutup gitu ya? Kenapa ditutup apa? Kalian semua gitu buka. Akhirnya ditutup bajunya, terus dia peluk saya, dia bilang yang saya suka dari kamu adalah semangat hidup kamu dan pola hidup kamu yang selama ini saya jalankan, saya lihat punya efek yang baik buat saya selama saya dekat sama kamu, dia bilang gitu. Udah gitu menikah, meninggal. Menikah. Nah setelah 2 tahun, ini banget ya, cepet Iya. banget ya. Di fast forward ya. Jadi setelah menikah 2 tahun, suami saya almarhum meninggal karena jantung, sakit jantung. Waktu itu orang-orang mikirnya saya yang meninggal karena saya yang sakit kan gitu kan. Sampai ini beneran Alexander Abimanyu yang meninggal almarhum soalnya. Bukannya Dinda yang sakit. Semua orang berpikirnya gitu. Cuman intinya banyak juga orang yang taunya enggak, Dinda tuh look good, look nice, nggak pernah kelihatan sakit, dia bilang gitu. Dan begitu juga Alexander gitu kan. Sampai akhirnya udah sampai berapa kali saya setelah meninggal saya ada sekitar 2-3 tahun sendiri. Ketemu laki-laki Ketemu lain. lagi, satu lagi. Nunjukin tete lagi. Nunjukin lagi. Seperti biasa ya. Itu kayaknya udah pakemnya saya. Jadi sebenarnya intinya gini ya, intinya tuh sebenarnya nunjukin itu bukan karena pornonya ya. Karena Dinda binal. Iya. Itu cuma suami saya yang tahu saya binal apa enggak. Jadi waktu itu tujuan saya sih sebenarnya bukan untuk nunjukin secara seksual bahwa saya tuh perempuan gak benar atau gimana, bukan. Tapi lebih kepada saya mau dia menerima saya apa adanya sebelum dia punya komitmen panjang sama saya. Begitu juga keluarganya. Jadi saya mau pada saat saya datang ke dia, saya datang ke keluarganya, saya sudah diterima. Karena saya nggak mau ketika saya datang, Dina kan kanker, Dina kan janda,
Oh, iya. Iya kan? Walaupun belum punya anak, dia janda kena kanker, nanti bisa aja nanti kena lagi. Terus nanti siapa yang biayain? Bisa aja keluarga berpikir gitu kan. Tapi alhamdulillah 2 keluarga saya yang datang dari suami-suami saya itu meluk saya. Semuanya saya dipeluk, saya hanya dikasih kepercayaan dan dikasih sayang yang luar biasa oleh kedua mertua saya ini yang sekarang sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Alhamdulillah Tuhan memberikan kayak blessing in disguise dengan penyakit yang saya jalankan ini. Dan memang benar kata Mbak Zoya, kita harus apa adanya. Dan pada saat waktu saya mau operasi pun, mau ke ruang operasi, saya masuk ke kamar mandi, saya bicara sama payudara saya bilang, kamu tenang ya, akan ada temennya kok nanti. Jadi kamu gak usah sedih, kamu bangun tuh nanti akan ada temennya. Jadi sebenarnya itu untuk meredam rasa khawatir saya, rasa ketakutan saya gitu. Tapi dengan aku berbicara sendiri dengan badan saya, malah itu akhirnya membuat saya tenang. Dan akhirnya saya menerima bahwa ini yang harus saya jalani untuk demi kesembuhan saya. Tepuk tangan buat Dina. Turun. Terakhir sebelum ke Tere, kasih kata penguat buat wanita-wanita perempuan-perempuan hebat di hadapan kita. Oke. Buat ibu-ibu, teman-teman yang sedang menjalankan treatment seperti saya, seperti itu, tetap berjuang, tetap semangat, tetap yakin bahwa masa depan kita akan lebih baik karena kita diberi kesempatan hidup kedua oleh Tuhan untuk menjalankan hidup yang lebih baik. Jadi tetap berkarya, tetap memberikan kebaikan bagi diri kita sendiri dan sekeliling kita. Terima kasih. Terima kasih. Habis itu ke bunda-bunda yang mau nanya ya. Jadi gimana waktu itu pas yang bagian seksnya aja? Ya. Udah langsung ke situ aja. Ya. Itu gimana? Soalnya ini udah kenanya udah punya anak gitu. Udah punya anak, ada suami, dedel-doelnya tuh dalam pernikahan ininya badannya gitu. Nah itu bagaimana? Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya, ibu-ibu yang kece-kece. Perkenalkan, nama aku Teresia. Aku sharing sedikit ya tentang kehidupan ranjang aku gitu berarti ya. Another perempuan binal. I love it. Jadi gini, aku awal pertama terkena terdiagnosa itu aku sebenarnya belum mastektomi. Jadi waktu itu aku hanya diangkat benjolan aku, tapi benjolanku tuh sudah besar. Jadi tuh aku kenanya di kedua payudaraku, tapi yang diangkat 1. Waktu itu lumpectomy. Nah itu tuh udah setengah puting ke atas itu aku diangkat semua. Jadi aku waktu itu kehilangannya setengah payudara gitu, bukan 1 payudara. Nah waktu itu aku masih pede karena kan bentuknya masih kelihatan payudara walaupun peot di atas gitu. Terus suamiku lihat, oh nggak apa-apa, masih ada bentukannya, oke gitu kan. Terus aku kena metastase, jadi waktu itu aku ada metas dan itu ada di payudara kiriku, masih kecil. Dan dokter menyarankan mau mastektomi atau biopsi dulu waktu itu. Tapi aku mutusin, aku bilang mastektomi aja dok, karena aku nggak mau sesuatu yang nggak baik untuk tubuh aku tuh aku biarkan lama-lama. Aku maunya angkat aja bisa diangkat gitu. Terus suamiku juga mengiyakan, ya udah dok angkat aja semua yang ada jelek-jeleknya, pokoknya angkat, nggak apa-apa, kehilangan payudara tuh nggak apa-apa. Nah udah akhirnya aku mastektomi. Selesai mastektomi kita masih bebet nih ya, masih biasa aja tuh, masih biasa. Terus dokter bilang, nanti udah 1 mingguan kamu boleh buka aja ya. Nah pas buka itu loh, itu berat gitu kan, kayak buka sebenarnya pede gitu kan. Pas mandi aku mau buka tuh kayak takut banget ngeliat pertama kali gitu kan, karena bekas jahitan lumpectomy aja tuh segaris tuh hitam-hitam gitu kan. Ini 1 payudara hilang, ini gimana bekasnya? Pas aku buka, aku lihat tuh pelan-pelan banget, aku lihat dikit-dikit kan hitam. Dan pas kebuka semua itu bekas jahitan hitam. Sedih, sebenarnya aku nggak sedih ya, maksudnya aku udah mempersiapkan diriku waktu saat mastektomi. Terus pas aku buka, aku udah lihat, terus suamiku pulang kantor. Suamiku tanya, gimana udah lihat bekas jahitannya? Udah, aku bilang terus gimana? Kamu mau lihat ya? Berarti lihat dulu. Jadi aku tuh pede, pokoknya aku bilang, pokoknya aku apapun diriku gimana, aku pede nih, suamiku tetap bucin sama aku, pokoknya aku gitu. Terus pas aku buka, aku langsung buka dengan pedenya, pokoknya aku udah gak mau malu-malu. Ini jadinya begini ya, kemudian sampai ngeliat,
oke, nggak apa-apa, kata dia baik gitu. Terus aku langsung kayak gini, anggap aja ya nanti lagi sama anak ABG yang baru numbuh aku ya. Jadi kan kan, jadi aku kayak bingung, itu soalnya juga oke ya udah. Jadi terus aku bilang, kamu gimana ngelihatnya aneh nggak? Enggak lah, apa-apa kan, aku juga melihatnya aku tuh nggak melihat orientasiku ke payudara gitu kan. Ke kamu itu aku lihat ya seutuhnya, dia cinta sama aku seutuhnya gitu. Yang penting akunya pede. Jadi kalau misalnya aku berhubungan malam-malam gitu ya udah aku dengan pedenya aku buka aja. Terus kalau Lampu misalnya mati apa nyala? kadang mati kadang nyala, tergantung aku pengen lihat tuh. Terus kan gini ya dok, aku kan hormonal, jadi obat tuh awalnya Tamofen, aku ganti Aromastis, dan itu efeknya bener-bener beda. Jadi kalau aku Tamofen itu masih basah tuh dok. Nah kalau Aromastis mulai udah kering sangat seret gitu kan, Dan bener sakit, ya. dan sakit banget. Pasti pedih. Iya kalau kering sakit kali ya kan. Terus aku kan tanya deh dok sama dokter aku, dok gimana nih dok kalau kering? Pakai aja pelumas stok yang banyak gitu kan dok. Nah kebetulan aku tuh kalau pakai pelumas agak sensitif dok, suka agak sakit. Jadi kan aku pikir masa sih nggak bisa basah gitu ya. Terus aku coba gitu. Jadi kalau aku mau berhubungan, aku membangun mood aku. Kayak mood pengen dipeluk, pokoknya mood yang HBL lah, belayan laki. Murahan ya. Apalagi yang ngomong sendiri kan terakhir bener kan tuh kalimatnya. Jadi menurut dia sendiri ya. Nah jadi saat aku membangun mood itu ya dok, aku tuh kayak happy gitu kan gitu. Dan ternyata itu aku bisa basah sendiri, dan bahkan aku kalau berhubungan nih, pelumasku tuh utuh nggak kepake. Sampai suamiku bilang, gini, mana ke dokter mana dok, katanya saya pakai pelumas tuh nggak dipakai sama dia. Nah aku mau tanya nih dok, permasalahan kayak cairan keluar ini itu apakah karena berhubungan dengan hormonal aku yang misalnya masih aktif gitu kan, padahal kan aku kan kasusnya harus hormon aku kan harus ditekan nih dok. Nah kalau itu apa karena pengaruh libidonya aku bangun bisa tinggi, atau memang itu karena ngaruh ke hormon juga? Langsung nih. Kalian. Oke. Nah, yang saya penasaran sekarang, Mbak usia berapa? Aku sekarang 38. Enggak, sebentar. Waktu dikasih Aromasin itu udah diangkat induk telur apa gimana? Udah. Oh gitu, karena ada operasi pengangkatan induk telur ya. Induk telur. Baik, murni ini karena libido ibu-ibu. Murni karena libido. Jadi harus dicontoh, mungkin dijadiin apa ya, role model lah. Bagaimana membangun dan meningkatkan libido ketika sudah menopause. Nah kan gitu kan, sehingga otomatis awalnya kenapa kalau kita lihat dari awal yang percaya dirinya nggak berkurang sama sekali. Itu kuncinya ibu-ibu. Ya kan? Kalau percaya dirinya udah berkurang ya udah kelar urusannya gitu kan. Udah dari awal udah pasti seret. Jadi memang dari awal tidak perlu, kalau dari sisi medis nggak perlu pakai pelumas terlebih dahulu, tapi meningkatkan konseling, meningkatkan kepercayaan diri, kemudian ini gitu kan. Nah tetapi kan itu perlu proses. Orang seperti Mbak Tere ini nggak 1 dari 100.000 penderita kanker kali, enggak? Nah jadi maksud saya ini yang harus memang dengan acara-acara seperti ini kita bisa sadar, oh bisa ya kayak gitu, oh bisa kok ternyata dibuktikan gitu kan. Jadi soalnya kalau dokternya dulu yang ngomong, dokter sok tahu, dokter kan udah ngerasain apaan. Jadi iya sih Bu, saya juga nggak pernah ada tetenya yang kayak gini. Nah jadi kalau ada kayak gini tuh saya senang banget. Berarti, oh memang sesuai keilmuan dengan praktek. Itu kuncinya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tere. Dan sebelum duduk dan mic sudah disediakan buat ibu-ibu di sini, kasih penguatan dulu Tere kepada ibu-ibu yang ada di sini. Buat ibu-ibu di sini sebenarnya sih basic banget. Aku yakin ibu-ibu semua di sini tuh udah penerimaan dirinya terhadap cancer itu pasti udah. Yang pasti sekarang sih kita bangun kepercayaan diri kita aja. Dengan apapun keadaan kita tuh tetap cantik, kita tuh tetap pantas dicintai gitu. Jadi sayangi diri kita sendiri dan percaya diri aja, apalagi sama pasangan kita. Tuh kan hebat ya, adik-adikku itu luar biasa. Mak, yang belakang dulu ya Pak ya, abis itu Pak ya. Saya mau cerita bahwa Tuhan itu nggak pernah diskusi sama kita untuk menentukan takdir kita. Nggak usah nanya-nanya. Kenapa? Nggak usah nanya-nanya. Ibu saya meninggal karena kanker. Ibunya
neneknya, jadi nenek saya pun sama. 3 adik ibu saya meninggal karena penyakit mematikan ini. Oke. Dari 3 bersaudara, kakak saya yang nomor 2 sahabatnya Mbak Zoya tuh aman tuh, nggak kena. Dari kami 3 bersaudara, Ica, Ayah, Nas, yang kena saya. Padahal kan yang lucu gua ya. Harusnya mah gua yang aman ya. Iya. Yang waras gitu loh. Yang bawaannya ketawa mulu. Kan mesti nggak kena. Kena tuh. Kemudian dari 3, saya kayak ibu saya nggak pinter bikin anak laki. Padahal gua udah naik dari kanan turun dari kiri. Udah cebok-cebok. Iya. Udah makan daging apa gue pening banget ya. Karena perempuan tuh gitu loh. Dari 3 putri kami, 1 sama 3 itu yang lagi dipantau sama onkologis. Iya. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah jalanin aja. Kalau capek, nangis aja. Setuju? Karena nangis itu bukan tanda lemah. Nangis itu tanda mau buang emosi. Sama kayak botol. Botol itu kalau dalamnya air kotor, mesti dibuang dulu airnya supaya bisa diisi air bersih. Pertemuan ini nih ngisi air bersih. Lega kan, Mak? Sering-sering. Pak Oci, ya. Aku bahagia banget hari ini kita ketemu. Senang gak? Kami juga. Kita saling bantu ya. Anda tidak sendirian untuk melewati ini. Saya on behalf NutriCan, ini adalah nutrisi yang dibuat oleh Kalbe. Kerjasama sama dokter onkologis untuk membantu nutrisi. Karena kadang-kadang akhirnya kanker itu membuat orang nggak mau makan. Dan udah nggak mau makan kemana-mana tuh. Badannya merosot, emosinya kacau, akhirnya ya jadinya sumbernya dari situ, terus jadi begini, begitu loh. Jadi perbaikin dulu nutrisi Anda supaya Anda badannya ngenaken gitu loh. Jadi diapain juga ngenaken ya, iya. Tapi nutrisinya dibenerin dulu. Kalau misalnya ada 3 varian rasa, ada strawberry, jeruk, sama pisang. Mau susu boleh, mau dibikin olahan boleh, ya. Mau dioles-oles, dijilat-jilat juga boleh, serang aja lah gitu ya. Sesukanya aja. Yang penting Anda berhak buat bahagia. Dan bahagia bukan tanggung jawab orang lain. Bahagia itu tanggung jawab diri sendiri. Termasuk ketika pasangan kita nggak ada. Karena apapun yang terjadi, kebahagiaan itu kita yang ciptain. Yang punya suami juga banyak yang nggak bahagia, Mak. Iya ya. Mungkin itu jadi keberuntungan. Karena ternyata ada hal lain yang bisa dilakukan. Nah, itu nggak maksudnya. Sama kayak dokter tadi sampaikan. Berasa nggak? Untung aja kita kena kanker. Dikasih sign sama Tuhan supaya hidupnya lebih baik. Karena ada orang yang nggak pakai kena penyakit atau tanda-tanda meninggal aja, nggak siap-siap. Kita dikasih waktu buat siap-siap semuanya. Baik nggak Tuhan? Baik. Ngerasa nggak punya dosa? Nggak mungkin. Ada kan? Bagus deh, aku ngaku. Kan artinya Tuhan begitu mencintai kita dikasih ini supaya kita bersabar. Dan ini untuk bayar dosa nih, anggap aja gitu. Untuk mengangkat sebagian tanggung jawab kita, sehingga kita ketika digenapkan rezekinya dan dipanggil lagi pulang ke kampung ilahi, udah ada beberapa beban yang sudah kita bayar dengan tunai. Setuju kan? Iya. Itu yang ada di mindset kita. Karena apapun agama Anda, bagi orang beriman, kebahagiaan dan kedukaan itu sama saja. Jadi sedih ya, Mak? Iya. Ya, habis ketawa-ketawa. I love you so much. Kita saling mencinta dan saling menjaga. Tepuk tangan buat kalian.